Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum saya memulai menceritakan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ica Rianggi dengan NIM 86066335 kelas 1B dari Prodi PGSD semester 1. Pasti kalian bertanya-tanya, menceritakan apa sih? Jadi guys, kali ini saya akan menceritakan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di tempat saya tinggal. Tanpa nunggu lama, kita langsung aja. Oke teman-teman, saya sekarang ini tinggal di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Kota Kisaran? Jadi guys, Kota Kisaran adalah pusat pemerintahan Kabupaten Asahan, sekaligus salah satu kota yang berkembang pesat di wilayah Pantai Timur, Sumatera Utara. Meskipun namanya kota, secara administrasi Kisaran bukan merupakan daerah otonom tersendiri, melainkan bagian dari Kabupaten Asahan. Sebab itu teman-teman, seluruh pelaksanaan otonomi daerah di Kisaran berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Asahan. Kota Kisaran terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kisaran Barat dan juga Kisaran Timur. Pelaksanaan otonomi di daerah Kota Kisaran dapat terlihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur urusan seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, tata ruang, perizinan usaha, dan juga pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Tahu nggak sih guys, semua fungsi ini dijalankan melalui perangkat daerah yang kantornya sebagian besar terletak di Kota Kisaran ini loh. Salah satu wujud nyata pelaksanaan otonomi di daerah Kota Kisaran ini, tempat saya tinggal, adalah pembangunan infrastruktur. Oke guys, karena saya sudah menceritakan bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Kota Kisaran, jadi saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Kisaran yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Asahan membawa perubahan besar dalam cara pemerintah daerah mengatur dan mengembangkan wilayahnya. Dengan wewenangnya otonom sendiri, yaitu eksekutif atau bupati dan perangkat daerah, mampu menentukan prioritas pembangunan sendiri dan seperti pembangunan jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dampak positifnya, pelayanan publik menjadi lebih cepat dan sesuai kebutuhan warga Kisaran. Namun, dampak negatifnya, kebijakan kadang tidak merata antara wilayah perkotaan ataupun wilayah desa, sehingga muncul kesenjangan penyalahgunaan kewenangan karena lemahnya pengawasan internal. Oke guys, kita masuk yang kedua, yaitu legislatif. Legislatif yaitu atau DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di Asahan. Otonomi daerah memberi ruang bagi Dewan untuk membuat peraturan daerah dan menyetujui anggaran pembangunan. Dampak positifnya, aspirasi masyarakat bisa disuarakan dan diterjemahkan menjadi perda seperti penataan tata ruang Kisaran, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi daerah. Namun, dampak negatifnya, proses politik di DPRD kadang berjalan lambat atau dipengaruhi kepentingan tertentu sehingga menghambat program eksekutif dan tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah yudikatif. Yudikatif atau peradilan negara yang ada di Asahan. Walaupun fungsi peradilan berada pada negara, otonomi daerah memungkinkan penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas melalui lembaga pengawas pelayanan publik dan mekanisme laporan masyarakat. Dampak positifnya, masyarakat Kisaran lebih mudah mengawasi kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Tetapi, dampak negatifnya, jika pengawasan lemah atau tidak independen, praktik korupsi atau penyimpangan negara bisa terjadi. Jadi guys, selanjutnya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Asahan, yaitu seperti peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kisaran, kebijakan pembangunan infrastruktur kota, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sektor agraris dan UMKM, dan juga serta kebijakan penyederhanaan pelayanan administrasi publik. Oke, yang terakhir, kebijakan yang paling menonjol dan yang sering muncul di Kota Kisaran ini yang paling utama adalah penataan ruang dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini paling menonjol karena Kisaran adalah wadah Kabupaten Asahan. Pemerintah sangat fokus memperbaiki tata kota, jalan, drainase, dan fasilitas publik agar Kisaran menjadi kota yang tertata, aman, nyaman, dan layak sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta perekonomian. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang bisa saya ceritakan tentang bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di tempat saya tinggal. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan selama saya menceritakan, saya memohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya sampai akhir. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya, sampai jumpa lagi.